Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Dimalana dengan NPM 23405021101. Yang terhormat Bapak Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah proses produksi. Untuk kali ini saya akan memaparkan hasil dari makalah saya, yaitu perancangan jok ergonomis dalam mobil Daihatsu Midget. Ada pengertian dulu apa itu Daihatsu Midget. Yaitu Daihatsu Midget adalah kendaraan niaga mikro yang pertama kali diluncurkan oleh Daihatsu pada tahun 1957. Kendaraan ini dirancang sebagai solusi transportasi murah dan praktis untuk usaha kecil di Jepang, terutama setelah Perang Dunia Kedua. Ketika kebutuhan kendaraan kompak meningkat, model awalnya merupakan kendaraan roda 3 dengan keunggulan utamanya adalah ukurannya yang kecil, berkapasitas sekitar 250 cc hingga 500 cc. Terus keunggulan utamanya adalah ukurannya yang kecil, memungkinkan untuk bermanuver di jalan-jalan yang sempit dan area urban yang sedikit padat ya. Dengan seiringnya waktu, Daihatsu ini juga memperbarui dengan modelnya roda 4 yang lebih stabil dan kapasitas mesin yang ditingkatkan. Kendaraan ini terkenal karena daya tahannya, kemudian perawatannya, dan efisiensi bahan bakar yang tinggi, sehingga menjadi pilihan populer untuk pedagang kecil dan pengusaha lokal. Meskipun produksinya sempat berhenti, tapi tetap Daihatsu Midget ini tetap menjadi ikon otomotif klasik yang dihargai oleh kolektor dan penggemar kendaraan retro di seluruh dunia. Kini Daihatsu Midget sering dimodifikasi untuk berbagai kebutuhan hobi atau dipamerkan sebagai kendaraan antik. Oke, kita kembali ke pembahasan utama, yaitu perancangan jok ergonomis dalam mobil Daihatsu Midget. Oke, untuk spesifikasi produk dari jok ini adalah kapasitas joknya itu untuk satu orang dewasa dengan tubuh normal yang dianjurkan, dan yang tidak dianjurkan tuh untuk tubuh yang agak besar, mengingat dari jok ini juga hanya satu dan sedikit kecil ya, tidak terlalu besar sekali. Terus dari data andrometri yang saya dapatkan ialah nantinya akan data andrometri inilah yang nantinya akan digunakan penulis dalam pembuat desain jok ergonomis mobil minimalis roda 3. Data yang digunakan adalah data andrometri tubuh orang Indonesia, karena mobil minimalis roda 3 ini akan ditunjukkan untuk masyarakat Indonesia. Oke, konsep desain jok itu menunjukkan dari gambar yang di layar ini menunjukkan posisi pengemudi saat duduk di jok sedang memegang kemudi, dan posisi kaki sedang menginjak pedal bagian kanan tuh. Dan hasil dari analisis Rula yang dilakukan menggunakan software Satya V5R17 untuk semua konsep desain didapatkan final skor 2, dan menurut tabel Rula tingkat jangkauan resiko cedera dengan nilai 2 masuk dalam kategori yang dapat diterima dan tidak memiliki terlalu banyak resiko cedera ya. Dan untuk perawatannya sendiri dari jok ini terdapat dua aspek penilaian yang digunakan dalam menentukan tingkat kemudahan dalam melakukan proses perawatan jok dalam jok mobil Daihatsu Midget ya. Yang pertama yaitu jok dapat dilepas pasang removable dari rangka utama sebagai proses perbaikan, dan perawatan jok mobil akan menjadi lebih mudah dan detail. Contohnya perbaikan yang harus dilakukan di luar mobil yaitu penggantian sarung jok ketika sarung sobek atau sarung sudah dalam keadaan jelek, karena bisa jadi ini karena termakan usia juga ya, dan ketika dibutuhkan penambahan atau penggantian busa jadi lebih mudah dan lebih gampang, dikarenakan jok ini kan untuk itu dapat lepas pasang. Dan untuk yang kedua, tingkat kemudahan dalam membersihkan kotoran yang melekat pada jok, baik berupa cairan atau serbuk, terdapat
bahan pelapis jok yang mudah dalam pembersihan kotoran dan ada yang susah untuk membersihkannya. Contoh dari pelapis jok yang mudah dalam pembersihan kotoran yang menempel adalah kulit sintetis, karena kulit sintetis ini sifatnya itu tidak menyerap cairan ya. Berbeda halnya dengan bahan kain fabric dengan kulit sintetis sehingga memiliki sifat mudah menyerap cairan. Dan untuk pemilihan konsep sendiri, yaitu pada konsep ini akan ditentukan kriterianya dalam pemilihan konsep, di mana setiap kriteria akan diberi bobot sesuai dengan besarnya kepentingan masing-masing kriteria. Dari penilaian masing-masing konsep dengan bobot kriteria yang ditetapkan, dapat dipilih konsep terbaik, yaitu konsep penilaian akhir paling tinggi. Pilihan konsep pada jok ini ditetapkan bobot untuk kriteria nilai ergonomis sebesar 60%. Untuk kriteria estetika 20%, dan untuk perawatan itu 20% juga. Bobot kriteria ergonomi paling tinggi di antara kriteria lain karena peneliti menganggap kriteria nilai ergonomi paling penting dalam berkaitan dengan keergonomisan jok itu sendiri, sehingga membuat jok terasa nyaman saat diduduki. Adapun pemilihan konsep jok seperti pada tabel yang ada di layar ini ya. Oke. Dari hasil evaluasi yang dilakukan seperti yang ditunjukkan di layar ini, di mana nilai absolut atau nilai relatif dari konsep 2 adalah paling besar, yaitu 3,2 atau 34,12% dari total nilai bobot. Oleh karena itu, konsep 2 seperti pada gambar 4 gambar sebelumnya dipilih sebagai konsep terbaik dari ketiga konsep yang telah dibuat ya. Oke. Dari kesimpulan ini dapat disimpulkan untuk membuat jok yang ergonomis dibutuhkan data andrometri tubuh masyarakat Indonesia sebagai dasar dalam membuat ukuran desain. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa dengan menggunakan data andrometri masyarakat Indonesia, semua konsep desain memiliki nilai akhir 2 dalam analisa Rula menggunakan software Satya. Dan menurut tabel Rula, tingkat jangkauan resiko cedera dengan nilai 2 masuk dalam kategori dapat diterima dan tidak memiliki resiko cedera yang terlalu fatal ya. Terus dapat disimpulkan juga bahwa semua desain jok dalam penelitian ini dapat dikatakan ergonomis, mengingat jok ini juga sangat kecil dan tidak terlalu besar dan hanya untuk satu orang saja. Dan setelah dilakukan proses pemilihan konsep desain, konsep terbaik untuk jok ini adalah konsep memiliki bentuk cekung dan bahan pelapis kulit sintetis berwarna hitam dengan nilai absolut 3,2 dan nilai relatif 36,36%. Sekian sedikit pemaparan makalah yang telah saya buat, mudah-mudahan bermanfaat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.